Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Adiatma. Saya adalah ahli gizi di rumah sakit ini. Oh iya, Ibu atas nama siapa? Atas nama Ibu Nur. Oh Ibu Nur, sebentar ya Bu. Iya. Ibu tinggal di mana? Di Cabeng. Cabeng. Ibu Nur tinggal di Cabeng. Oh iya, Ibu kemari sama siapa? Sendiri. Sendiri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu tadi atas nama Ibu Nur. Ibu Nur. Wah, cahaya, Masya Allah. Semoga senantiasa memberikan cahaya bagi orang-orang sekitarnya. Oh iya, Ibu Nur, kemari ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, barusan saya cek kehamilan di ruang dokter dan saya dipersilahkan masuk ke ruangan ini. Oh iya, jadi dokter itu mempersilahkan Ibu ke ruangan ini agar Ibu bisa konsultasi gizi. Ibu bisa mengatur diet yang harus dijalani selama hamil. Ibu bisa tahu makanan apa saja yang dianjurkan serta yang harus dihindari selama hamil. Oh iya Bu, ini sudah kehamilan yang keberapa dan berapa minggu? Baru anak pertama dan 4 minggu. Oh Alhamdulillah. Bisa saya lihat buku KIA-nya? Oh bisa. Ya, terima kasih. Selama Ibu hamil, apakah Ibu merasakan ada perubahan-perubahan pada diri Ibu atau Ibu mengalami keluhan-keluhan? Kalau pagi saya sering muntah, kemudian kepala saya terasa pusing, badan saya terasa lemas sekali, padahal saya tidur cepat. Oh iya, pasti Ibu merasa kurang nyaman ya. Iya Bu. Ah, merasa pusing, lemas, terus Badan terasa lemas. iya, badan terasa lemas. Itu Bu, mual-mual juga ya? Iya. Ya, itu Bu memang karena itu perubahan terjadi pada saat hamil itu terjadi perubahan hormon pada diri kita. Jadi Ibu mengalami mual muntah itu wajar-wajar saja kalau Ibu hamil pada trimester pertama. Ini kan trimester pertama Bu. Iya. Oh iya, ini berdasarkan pengukuran tropometri Ibu, ini status gizi Ibu baik. Terus lila Ibu juga normal. Uh, tapi ini dokter memberikan catatan bahwa kadar Hb Ibu rendah. Artinya Ibu sedang anemia. Tapi Ibu tidak perlu khawatir karena ketika Ibu memperbaiki asupannya dan Ibu rutin mengonsumsi obat yang diberikan dokter, maka Ibu bisa sembuh. Oh iya, apakah dokter memberikan obat? Iya, katanya tablet FE. Oh iya, betul sekali Bu. Jadi tablet FE itu bisa membantu mengatasi anemia Ibu. Jadi Ibu rutin dan minum obat itu sesuai anjuran dokter. Ini makanan apa yang harus saya konsumsi Bu? Biasanya kalau pagi sarapannya makan apa Bu? Nasi, tahu campur kecap dan ikan. Nasi, tahu campur kecap sama ikan. Ibu tidak makan sayur? Kadang-kadang Kalau boleh tahu kenapa Bu? saya tidak terlalu suka makan sayur. Oh, Ibu tidak suka makan sayur ya. Tapi sebaiknya Ibu makan sayur karena ada beberapa vitamin serta mineral yang dibutuhkan untuk janin Ibu. Oh begitu ya Bu, jadi sayur apa yang harus saya makan Bu? Semua jenis sayur Bu, contohnya kangkung. Kangkung itu Bu banyak dijual di pasaran, harganya juga murah, tapi kaya akan vitamin serta mineral. Tapi saya tidak suka makan sayur kangkung Bu. Lalu sayur apa yang Ibu suka? Sayur bayam, kol, labu siam. Oh, bayam, kol, dan labu siam. Tidak apa-apa Bu. Misalnya Ibu bisa masak sayur bayam, terus Ibu misalnya campur dengan kacang-kacangan, kacang panjang. Kacang panjang itu Bu tinggi asam folat, bagus untuk pertumbuhan janin Ibu. Bayam juga bagus Bu untuk mengatasi anemia Ibu karena ada kandungan zat besinya. Begitu. Jadi makan siang dan makan malamnya bagaimana Bu? Makan siang sama makan malam itu sama Bu. Pagi sarapannya pagi, siang sama malam itu harus ada sebaiknya ada karbohidrat, ada protein nabati, protein hewani, sayur, dan Ibu juga jangan lupa makan buah. Karbohidrat itu Bu seperti nasi, terus mihun, kentang itu sumber karbohidrat Bu, ubi ungu. Terus kalau protein
nabati itu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang dan olahannya. Olahan kacang itu seperti tempe, tahu, itu olahan kacang, Bu. Sedangkan protein hewan itu protein yang berasal dari hewan seperti telur, ikan, ayam, begitu, Bu. Kemudian buah-buahan juga harus sebaiknya ibu makan karena pada buah-buahan itu ada vitamin serta mineralnya yang dibutuhkan oleh janin ibu. Jadi berapa banyak yang harus saya makan, Bu? Untuk berapa banyaknya, Bu, ini saya akan jelaskan. Nah, ibu kan sekarang hamilnya trimester 1. Trimester 1 itu, Bu, 1 sampai 3 bulan. Nah, untuk trimester 2 itu 4 sampai 6 bulan. Nah, kalau trimester 3 itu 7 sampai 9 bulan. Nah, berhubung ibu pada trimester 1, maka untuk makanan pokoknya seperti tadi sumber karbohidrat itu dalam satu hari ibu sebaiknya makan 5 porsi. Nah, satu porsi itu, Bu, 100 gram. Atau ibu bisa perkirakan, biasanya ibu di rumah pakai sendok nasi apa? Rice cooker. Nah, kalau 100 gram itu perkiraannya 2 kali sendok nasi rice cooker itu 100 gram. Artinya satu porsi, Bu. Jadi dalam satu hari ibu makan 5 porsi. Nah, misalnya paginya ibu makan satu porsi 100 gram, Bu, atau 2 sendok nasi. Nah, siangnya ibu makan 2 porsi nasi. Nah, malamnya ibu juga makan 2 porsi nasi. Nah, begitu. Kemudian protein hewan itu, Bu, seperti ikan, telur, ayam, itu 4 porsi dalam satu hari, Bu. Misalnya satu potong ikan itu 50 gram. Kalau protein hewani satu porsi itu 50 gram. Nah, misalnya ibu makan paginya satu porsi, nah siangnya 2 porsi, terus malamnya satu porsi, begitu. Kalau protein nabati seperti tadi saya sebutkan, kacang-kacangan, tahu sama tempe itu 4 porsi juga, Bu. Misalnya nih ibu paginya makan satu porsi, siangnya 2 porsi, malamnya satu porsi. Nah, kalau untuk sayuran sendiri, Bu, itu juga 4 porsi, Bu. Kalau sayuran itu satu porsi itu 100 gram atau satu mangkuk sayur matang tanpa air. Misalnya nih paginya ibu makan satu porsi sayur, siangnya makan 2 porsi sayur, malamnya satu porsi sayur, begitu. Buah-buahan juga, Bu, 4 porsi dalam satu hari. Nah, misalnya paginya ibu mual-mual. Nah, ibu makan buah. Buah itu bagus untuk mengatasi mual-mual pada ibu. Nah, atau jam 10-an ibu bisa bikin jus seperti jus pepaya, begitu. Atau smoothies pisang, ibu juga bisa bikin. Nah, dalam satu hari 4 porsi. Misalnya ibu makan pagi buah, terus jam 11 ibu minum jus buah. Nah, siangnya makan buah setelah makan. Nah, sore-sore ibu mau makan buah juga bisa, atau malamnya setelah makan ibu makan buah. Nah, ibu sebaiknya makan buahnya itu sebelum makan makanan pokok agar vitamin serta mineral buah itu dapat diserap bagus oleh tubuh. Nah, seperti itu, Bu. Kemudian saya akan jelaskan mengenai makanan penukar. Jadi makanan penukar itu misalnya ibu sedang bosan makan nasi, ibu bisa ganti misalnya dengan mihun. Nah, ini contoh bahan penukar. Misalnya nih ibu bosan makan nasi. Nah, ibu bisa ganti dengan roti putih. Roti putih itu sebanyak 4 iris. Roti putih sebanyak 4 iris itu, Bu, sama energinya dengan satu porsi nasi. Jadi ketika ibu makan satu porsi nasi itu sama halnya dengan ibu makan 4 iris roti putih, atau tidak? Iya, roti tawar, Bu. Kemudian bihun. Misalnya ibu makan bihun itu 1/2 gelas, itu setara juga energinya dengan nasi satu porsi. Nah, ini
bahan pengganti untuk karbohidrat Bu, sumber-sumber karbohidrat. Iya. Nah, kemudian saya juga akan jelaskan misalnya nih, kalau ini Bu contoh-contoh sumber protein hewani. Nah, misalnya Ibu makan ikan segar itu 1 potong sedang paginya. Nah, siangnya misalnya Ibu makan 2 potong sedang daging ayam. Nah, jadi 1 potong sedang daging ayam itu Bu sama porsinya ketika Ibu makan, sama proteinnya ketika Ibu makan 1 potong ikan sedang. Protein nabatinya seperti tempe Bu, tempe misalnya 1 porsi tempe 2 potong sedang atau 50 gram. Nah, biasanya itu mengandung 80 kalori, 6 protein, 3 lemak, dan 8 gram karbohidrat. Nah, Ibu bisa ganti, misalnya Ibu tidak makan tempe, tapi Ibu bisa ganti dengan kacang hijau. Misalnya kacang hijaunya ditambahkan di sayur Bu. Nah, itu sebanyak 2,5 sendok makan Ibu masukkan di sayur. Atau Ibu bisa makan kacang tanah kupas sebanyak 2 sendok makan. Itu bisa yang digoreng ya, tapi Ibu juga harus batasi penggunaan minyak. Nah, kemudian untuk sayuran, ini contoh-contoh sayurannya Bu. Ibu sebaiknya rutin makan sayur karena ada vitamin serta mineral yang dibutuhkan oleh janin Ibu. Kemudian buah-buahan. Nah, kalau penukar buah-buahan itu buah-buahan itu kan merupakan sumber vitamin Bu, terutama karoten, vitamin B1, vitamin B6, dan vitamin C serta sumber mineral. Nah, misalnya nih 1 porsi buah setara dengan 1 buah pisang berukuran 50 gram. Nah, Ibu bisa tukar dengan makan anggur. Misalnya kalau anggur itu Bu 10 biji, atau Ibu bisa ganti lagi dengan misalnya jeruk manis, Ibu makan 2 buah sedang jeruk manis begitu. Jadi bisa diganti Bu. Nanti ini akan saya berikan kepada Ibu sebagai referensi ketika ingin makan Ibu. Nah, Oh, seperti itu Bu. iya. Jadi saya harus makan dalam sehari, kalau karbohidrat 5 porsi, yaitu 2 porsi kalau pagi, 2 porsi kalau malam, dan 1 porsi kalau siang. Ya, Ibu bisa juga begitu Bu, bisa juga 1 porsi pagi, 2 porsi siang, dan 2 porsi malam. Dan kalau protein hewaninya 4 porsi. Kalau pagi saya makan 1 porsi, kalau siang saya makan 2 porsi, dan kalau malam saya makan 1 porsi. Iya. Kalau protein nabati 4 porsi 4 juga. 4 porsi juga Bu. Jadi Iya. sama dengan protein nabati Bu. Iya, protein nabati itu 4 porsi juga. Nah, protein misalnya Ibu makan paginya 1 porsi, Ya. nah siangnya makan 2 porsi, nah malamnya makan 1 porsi. Iya Bu. Ibu juga jangan lupa makan buah-buahan, sayurnya juga jangan dilupa Bu. Serta kalau Ibu hamil itu sebaiknya minum 10 gelas per hari, minimal 10 gelas per hari untuk Ibu hamil agar Ibu tidak dehidrasi. Nah, jadi Bu, kalau ingin makan apa saja yang sebaiknya ada di piring Ibu? Karbohidrat, Iya. protein hewani, protein nabati, dan sayur. Iya. Jadi Bu, apa yang harus saya hindari? Nah, yang sebaiknya dihindari itu untuk ibu hamil, alkohol, makanan atau minuman apapun yang mengandung alkohol itu sebaiknya tidak dikonsumsi Bu. Kemudian yang kedua, sumber-sumber kafein seperti kopi sebaiknya jangan dikonsumsi. Nah, kemudian minuman herbal, meskipun itu Bu, minuman herbal itu sehat, tapi minuman herbal itu bisa merangsang kontraksi pada janin Ibu. Kemudian makanan setengah matang sebaiknya itu juga jangan dikonsumsi Bu. Seperti telur mata sapi Bu. Iya, itu kan setengah matang Bu. Nah, kemudian sebaiknya kalau mau makan buah sama sayur
Jangan lupa dicuci terlebih dahulu, Bu. Kita kan tidak tahu, Bu, buah itu sudah terkontaminasi apa. Jadi sebaiknya dicuci terlebih dahulu. Iya Bu, Jadi masih ada yang kurang jelas, Bu Nur? sudah jelas semua. Sudah jelas semua, Bu. Masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Jadi sejauh ini apa Ibu sanggup untuk mengonsumsi makanan yang telah dianjurkan, serta untuk menghindari makanan apa yang telah yang harus sebaiknya dihindari. Iya Bu, permasalahannya Bu, ini kan kehamilan pertama dan anak pertama. Saya khawatir kalau apa yang saya makan itu tidak baik untuk janin saya, jadi saya perlu konsultasi ke sini. Oh iya, ini wajar Bu, kan kehamilan pertama. Iya. Bagus sekali. Masih ada yang kurang jelas, Bu? Sudah tidak. Terima kasih kalau sudah jelas semuanya. Terima kasih telah berkunjung kemari, Bu. Jangan sungkan-sungkan untuk berkunjung kemari. Iya Bu. Nanti saya akan berikan kartu nama saya. Ini Bu, saya berikan kartu nama saya. Nanti Ibu bisa hubungi ketika ingin bertanya tentang sesuatu. Gitu Bu. Kalau begitu saya pamit. Oh iya Bu, ini bukunya, ini juga bahan penukarnya, sama ini leafletnya, bisa Ibu baca-baca di rumah. Oh iya. Terima kasih Bu. Iya. Kalau gitu saya pamit. Iya, hati-hati Bu. Iya.